Di sini kalau sumpama boleh parkir atau enggak, biasanya dia ada tulisan P gitu. Jadi lumayan ketat, nggak boleh parkir sembarangan. Apa sih dua hal yang tidak pernah saya jumpai di Malaysia itu? Yang pertama, jualan keliling. Saya tidak tahu ya kenapa gitu ya. Apa memang karena dilarang? Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia dan Malaysia ini negara yang tetanggaan, yang dari segi kulinernya hampir sama, warna kulit, adat, agama pun juga sama. Akan tetapi kalau ngomongin soal ketertiban, kita itu kalah jauh geng dengan negara tetangga jiran kita, Malaysia. Ketertiban di sana itu sangatlah ditata, sangatlah diterapkan. Dan bukan hanya 1-2 orang saja yang pergi ke Malaysia, ribuan bahkan jutaan orang Indonesia yang pergi ke Malaysia itu pasti mengalami culture shock. Culture shocknya itu banyak-banyak, yang menurut saya paling utama yaitu tentang ketertiban. Baru-baru ini ada salah satu mahasiswa Indonesia, beliau itu pergi ke Malaysia. Sesampai di sana dia orang itu pelik, sangat-sangatlah pelik gila. Peliknya itu luar biasa geng. Nah, peliknya itu apa, kita tengok dulu geng. Aku lagi ada di University Malaya, dan kira-kira kalau mahasiswa tuh bawa mobil apa aja ya? Nih, dilarang meletak kendaraan di sepanjang jalan. Ada kopi gede banget, kaki tangan sahaja. Tapi ini punya staff sih, tapi nggak tahu ya. Pada Honda Jazz. Terus ini kayaknya ini Rocky ya. Kayaknya Rocky deh ini. Rocky. Tapi di sini namanya Ativa. Ini Ayla bro. Kalau di sini namanya Axia. Beda-beda sih. Terus ini ada Proton lagi, sama ada Toyota Yaris. Oh bukan Yaris, Vios. Di sini kalau sumpama boleh parkir atau enggak, biasanya dia ada tulisan P gitu. Jadi lumayan ketat, nggak boleh parkir sembarangan. Ini parkir staff. Jadi kita nggak boleh bawa kemana-mana. Itu ada CR-V lama. Terus ada juga itu Honda City yang sedan. Lumayan beragam ya di sini. Honda Jazz masih oke sih. Aku masih belum menemukan Honda Jazz GL8 kan. Ini panas sih bro, sumpah. Kalau sumpah mah ini kayaknya tetap harus bawa mobil. Tapi orang di sini jarang bawa mobil. Aku heran ya. Bagus sih, bagus. Ya itu, mantap. Memang sih kalau soal ketertiban saya akui. Memang saya akui geng, di Malaysia itu memang lebih teratur karena rakyat-rakyatnya di sana itu lebih mempunyai kesadaran diri. Itu juga untuk keselamatan, untuk masa depannya dia orang sendiri-sendiri. Sangatlah berbeda dengan yang ada di negara saya, yaitu Indonesia. Di Indonesia ini kalau ada larangan itu bermakna suruhan. Itulah mindset warga-warga yang EQ-nya itu di bawah rata-rata. Tapi tak semua ya, tak semua orang Indonesia macam itu. Ada sebagian, segelintir orang Indonesia macam itu. Kita ambil contoh sebagai perniagaan saja geng. Perniagaan di Malaysia itu semuanya memakai lesen ataupun surat izin gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya lebih kita ambilkan kesimpulannya macam itu. Apapun perniagaan di sana, entah itu di tepi jalan, ruko, dan mall yang besar-besar semuanya. Kalau di Indonesia dibuat program macam itu atau dibuat peraturan macam itu, saya rasa sudah demo besar-besaran nih. Para rakyat kecil ini sudah berdemo besar-besaran. Sebetulnya gini, itulah mindsetnya itu berbeda. Di Malaysia membuat hal macam itu karena dengan kesadaran dirinya yang berujung di endingnya ataupun di akhirnya itu juga untuk menertibkan, memakmurkan rakyatnya sendiri. Sementara orang Indonesia kalau dibuat macam itu tak terima, sebab memang penghasilan dia orang itu hanya itu. Jadi, dan itu untungnya tak seberapa. Kalau itu disuruh bayar lagi untuk lesen, untuk surat izin, mau makan apa lagi? Karena di sini antara pengeluaran dan pemasukan itu belum sesuai. Menurut rakyat kecil ya, saya mewakili sebagai rakyat kecil di
Indonesia. Nah, di video selanjutnya ini ada salah satu orang Indonesia juga, geng, yang pernah ke Malaysia dan dia orang itu mengatakan hal-hal yang ada di Indonesia namun tak ada di Malaysia. Tentunya penasaran apakah itu? Cuma langsung kita simak saja video yang berikutnya. Apa sih dua hal yang tidak pernah saya jumpai di Malaysia itu? Yang pertama, jualan keliling. Saya tidak tahu ya kenapa gitu ya. Apa memang karena dilarang Subscribe dulu, geng. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang tidak pernah saya jumpai di Malaysia. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang tidak pernah menemukan dua hal ya. Yang tidak pernah saya temukan dua hal ini di Malaysia. Entah ini saya pribadi yang tidak menjumpai atau memang semua orang Indonesia yang ada di Malaysia. Tapi ini berdasar pengalaman saya gitu ya. Dua hal yang tidak pernah saya jumpai di Malaysia. Apa dua hal itu? Oke, sebelumnya Indonesia dan Malaysia ini meskipun negara berjiran, negara yang memiliki banyak kebudayaan yang sama, tetapi juga ada sedikit perbedaan-perbedaan yang tidak sama. Ada beberapa perbedaan-perbedaan budaya yang tidak sama. Mungkin salah satu atau dua hal yang akan saya bahas ini merupakan bagian dari budaya yang berbeda itu. Apa sih dua hal yang tidak pernah saya jumpai di Malaysia itu? Yang pertama, jualan keliling. Oke, kalau di Indonesia sudah hal lumrah gitu ya, sudah menjadi hal biasa dan sudah menjadi budaya kita gitu ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang berjualan dengan cara berkeliling, selain membuka stand-stand di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu lah untuk berjualan. Tetapi di Indonesia ini kita masih banyak sekali orang-orang yang berjualan yang konsepnya sistem jemput bola. Artinya penjual itu mencari customer dengan mendatangi rumah ke rumah, di perumahan dan lain-lain, dengan membawa alat jualannya itu seperti gerobak. Jadi kadang kita kalau kita malas untuk keluar, pergi ke tempat orang jualan membeli makanan, kadang kita tidak perlu, kita tinggal menunggu di rumah saja. Biasanya orang keliling berjualan itu pukul berapa, kita tinggal tunggu di jam-jam itu. Biasanya mereka sudah datang di jam-jam itu gitu ya. Kita tinggal menunggu di rumah atau di sekitaran rumah kita. Tetapi kalau di Malaysia Anda tidak akan menjumpai hal ini. Selama saya berada di Malaysia, saya tidak pernah menjumpai orang berjualan keliling membawa atau mendorong, atau dalam bahasa Malaysia itu tolak gerobak gitu ya. Tidak pernah menjumpai orang berjualan mendorong gerobak keliling di perumahan, keliling di kampung-kampung, keliling di tempat keramaian, dari rumah warga ke warga gitu ya, ke rumah warga yang lain. Saya tidak pernah menjumpai selama saya ada di Malaysia. Jadi orang Indonesia jangan harap ketika Anda malas untuk keluar, lapar, jangan berharap akan ada orang berjualan keliling menghampiri tempat kalian. Tidak akan pernah menjumpai itu. Anda harus keluar rumah mencari warung makan, kedai makan, atau paling tidak pesan secara online lah. Saya tidak tahu ya kenapa gitu ya. Apa memang karena dilarang menjual dengan cara seperti itu atau saya tidak tahu. Tolong kasih penjelasan di ruang komen. Kenapa di Malaysia tidak ada orang jualan keliling? Maksudnya jualan makanan secara keliling seperti nasi goreng, seperti sate, bakso, mie ayam. Kenapa di sana itu untuk makanan-makanan itu tidak ada orang yang jualan berkeliling menggunakan gerobak? Memang sudah peraturannya atau memang sudah menjadi tradisi gitu ya, di sana tidak ada orang jualan gerobak. Kalau di Indonesia ada jualan keliling seperti itu, memang kalau menurut saya karena memang ketatnya persaingan gitu ya. Ketatnya persaingan di antara para penjual gitu ya. Sudah banyak orang jualan di tepi jalan, maka
peluang lain untuk mendapatkan customer adalah mereka memakai konsep jemput bola atau berjualan secara berkeliling dengan rombongnya begitu. Dan yang kedua adalah yang saya tidak pernah jumpai selama ada di Malaysia adalah ketika kita pergi belanja di minimarket gitu ya, di minimarket seperti kalau di Indonesia lah seperti Indomaret dan Alfamart. Kalau di Malaysia itu mungkin seperti kedai 99 sama kedai 7-Eleven begitu ya. Nah, orang Indonesia ya, kalau kita pergi belanja di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret, itu biasanya ketika kita masuk itu disambut dengan senyum sumringah, dengan sapaan yang sudah otentik gitu ya dari para pegawainya itu. Dan mungkin itu sudah SOP-nya begitu ya, ketika ada customer masuk itu harus disambut dengan senyum dan sapaan yang memang khasnya mereka. Ucapan atau sapaan mereka itu ya setiap hari sama gitu ya. Ketika ada customer masuk, buka pintu masuk, disambut, "Selamat pagi Kak, selamat berbelanja," begitu ya. Disambut seperti itu oleh pegawainya, terutama oleh kasirnya. Kemudian nanti setelah pulang selesai berbelanja, mereka akan bilang berterima kasih, "Terima kasih sudah berbelanja di tempat kami dan selamat berbelanja kembali," begitu, dan selamat berbelanja lagi gitu ketika sudah melakukan pembayaran. Oh ya, tetapi senyum sapa ini tidak setiap saat gitu ya. Melihat situasi juga, melihat situasi dan kondisi juga. Kalau memang kondisi atau situasinya atau pengunjungnya itu lagi tidak banyak, tidak ramai, sepi gitu ya, mereka akan menyambut seperti itu terus. Tetapi kalau memang pengunjungnya ramai gitu ya, keluar masuk, mereka pun tidak sempat untuk menyambut gitu ya. Jadi tidak setiap saat juga seperti itu gitu ya, ada penyambutan seperti itu yang saya jumpai. Saya tidak tahu kalau di tempat Alfamart atau di Indomaret yang lain, apakah meskipun ramai pengunjung akan tetap ada penyambutan seperti itu, saya tidak tahu gitu ya. Tetapi kalau yang soal berterima kasih telah berbelanja di kami dan selamat berbelanja kembali, itu memang rame tidak rame itu tetap diucapkan sama kasirnya. Sejauh pengalaman saya berbelanja di Alfa atau di Indomaret. Kemudian di Malaysia gitu ya, selama saya ada di Malaysia dan berbelanja di minimarket seperti kedai 99 dan kedai 7-Eleven, selama saya berbelanja di sana itu saya tidak pernah mendengar penyambutan seperti itu gitu ya. Kalau senyum ada, tapi senyumnya pun saya juga jarang menjumpai gitu ya. Hanya sesekali saja gitu saya melihat senyum mereka menyambut para pengunjung minimarket tersebut, para customer. Ya mungkin karena mereka lagi sibuk gitu ya, dan pegawainya tidak banyak gitu. Tidak seperti Indomaret, Alfamart di Indonesia itu sangat cukup pembagian tugasnya gitu ya. Tetapi kalau di kedai 99 dan kedai 7-Eleven di Malaysia itu sepertinya pegawainya tidak terlalu banyak yang sampai di depan. Jadi ketika melayani customer satu, maka pegawai yang ini tidak sempat untuk menyapa gitu ya. Tidak sempat menyapa customer yang masuk atau sekedar senyum salam gitu ya. Tetapi apapun itu, saya tidak pernah mendengar pegawainya itu menyambut dengan sapaan, "Selamat pagi Cik, selamat pagi buat berbelanja." Saya tidak pernah menjumpai, saya tidak pernah mendengar ucapan itu dari para pegawainya minimarket di Malaysia gitu ya. Ya, sekali lagi beda lah ya, beda negara, beda budaya gitulah ya. Apalagi beda negara, beda perusahaan saja itu beda SOP gitu ya. Kadang ada SOP secara khusus itu berbeda. Oh ya, tidak hanya di Indomaret sama Alfamart gitu ya.
Tetapi di hotel-hotel pun gitu ya, di hotel, di tempat layanan gitu ya, tidak hanya di minimarket tapi di hotel pun juga begitu pelayanannya, disambut dengan senyum, kemudian dengan ya disapa seperti itulah ya. Kalau di Malaysia, kalau di hotel saya tidak tahu ya, saya tidak tahu adakah penyambutan khusus gitu ya, senyum sapa. Saya tidak tahu, pastinya ada lah ya, pastinya ada, SOP-nya pastinya ada. Tetapi kalau untuk minimarket di sana itu sejauh saya tinggal di sana memang saya tidak pernah menjumpai sambutan-sambutan seperti itu dari pegawainya, karena memang mungkin tidak ada tuntutan dari perusahaannya untuk seperti itu gitu ya, tidak masuk dalam SOP, jadi biasa saja gitu ya. Dan mungkin menurut orang sana, menurut warga sana itu sudah biasa gitu ya. Tetapi bagi kami orang Indonesia yang biasa disambut dengan senyum seperti itu oleh pegawainya, itu agak awal-awal agak kayak gimana gitu ya. Tetapi kalau sudah tiap hari sudah terbiasa ya biasa saja. Dan mungkin juga merasakan hal sama bagi orang Malaysia yang datang ke Indonesia kemudian berbelanja di minimarket seperti Indomaret sama Alfamart tadi. Mungkin mereka akan merasakan hal sama, agak sedikit kaget gitu ya ketika pertama kali buka pintu Alfamart minimarket, langsung disapa oleh pegawainya, selamat pagi Kak, selamat berbelanja. Mungkin agak kaget gitu ya. Aneh gitu ya. Ya mungkin agak kaget karena tiba-tiba disapa gitu ya. Dan ketika saya di Malaysia, ketika masuk saya nggak kaget sih, cuman agak sedikit apa ya, kok nggak disambut gitu, maksudnya gitu, dalam perasaan saya kok nggak disambut gitu ya, tidak ya, minimal disapa selamat pagi kan gitu kan, seperti di Indonesia gitu ya, disambut dengan baik customernya. Tetapi di sana itu terkesan ya masuk aja lah, belanja saja lah gitulah, maksudnya begitulah. Tidak ada basa-basi gitu, masuk langsung belanja, bayar ke kasir, bayar, pergi gitu, udah gitu aja, yang penting jujur-jujuran aja gitu ya. Mungkin begitulah konsepnya di sana. Oke, langsung kita tanggapi ya geng. Yang pertama itu tentang perniagaan ataupun pedagang keliling di Malaysia. Mungkin seperti apa yang saya katakan tadi itu, sebab di sana itu memakai lesen. Dan ada juga sih sebenarnya perniagaan keliling di Malaysia, tapi yang melakukan itu bukan warga tempatan, melainkan warga Bangladesh, Nepal, dan juga Pakistan. Itu pun sangatlah diharamkan di Malaysia sebetulnya, dan banyak juga orang-orang tersebut yang kena tahan, kena tangkap, kena buang dan dipulangkan ke negaranya sendiri. Karena kenapa Malaysia itu melarang hal itu? Kemungkinan karena merasa terganggu, mengganggu jalanan dan lain-lainnya. Dan di saat dia orang itu beristirahat, waktu pulang kerja istirahat gitu kan, baring-baring di rumah, kalau dengar suara bunyi-bunyi bakso, mungkin dia orang itu merasa terganggu. Maka dari itu di sana itu sangatlah diharamkan ataupun tak boleh. Menurut saya seperti itu, karena selama 8 tahun saya di Malaysia itu memang tak pernah jumpa orang berjualan keliling macam itu. Dan yang paling pertama lagi itu menurut saya mungkin ya karena lesen, mungkin ya karena lesen. Di sana tak ada lesennya, berjualan keliling itu tak ada. Ya kalau pasar malam itu adalah keliling, maksudnya keliling di sana itu kelilingnya pindah tempat, bukan keliling ke jalan-jalan, itu bukan. Kalau soal keramahan ini saya akui sih, selama saya di sana itu memang tak pernah mendapatkan sambutan di saat di kedai-kedai Indomaret ataupun Alfamart di Malaysia ya. Kalau di sana itu macam 99 ataupun 7-Eleven. Yang pertama itu mungkin karena karyawannya itu di sana kurang, maka di sana itu karena saking banyaknya lapangan pekerjaan. Jadi yang penting di sana boleh melayani sudah cukup, jadi tak payah ada sambutan. Yang kedua, mungkin nanti takutnya itu ada yang salah paham atau apa ya geng, takut memberikan harapan gitu loh. Apalagi kalau yang menyambut itu lawan jenis ya, perempuan menyambut sang lakinya, atau lagi perempuannya itu cantik gitu kan,
Nah, takutnya menimbulkan perasaan yang salah. Mungkin orang Malaysia itu menjaga itu. Karena kenapa saya cakap macam itu? Di sana itu tengok wayang aja atau bioskop di Indonesia itu bioskop namanya ya. Di sana itu namanya wayang. Itu pun dipisah-pisah kalau bukan muhrim. Pak, yang laki khusus laki, yang perempuan khusus perempuan. Jadi mungkin menjaga itu juga. Menurut saya ya, menurut kalian tuh gimana? Apalagi kalau khusus warga tempatan Malaysia tengok video ini, apa pendapat korang? Silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.